Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kania Utari dari Pendidikan Matematika 1 UIN Sumatera Utara akan membahas definisi 431 dan teorema 432 dari buku Bartel. Baiklah, di sini saya pertama-tama akan menjelaskan definisi 4.3.1 yang bunyinya, misalkan ada himpunan A yang merupakan elemen bilangan real jika fungsi f memetakan fungsi a ke himpunan bilangan real, maka ada dua definisi di sini. Yang pertama, jika C elemen bilangan real adalah titik kumpul dari himpunan A iris himpunan C menuju tak hingga, maka terdapat X yang juga merupakan elemen himpunan A di mana X ini lebih besar dari C. Maka kita katakan bahwa L elemen bilangan real adalah limit kanan di C. Kita tulis limit X menuju C positif dari fungsi f sama dengan L, atau limit X menuju C positif dari fungsi fx sama dengan L. Jika diberi epsilon lebih besar dari 0, maka terdapat sebuah delta yang sama dengan jika delta dikalikan dengan epsilon, maka lebih besar dari 0. Sehingga X elemen himpunan A dengan X kurang C kurang dari delta dan lebih dari C, maka nilai mutlak fx kurang L kurang dari epsilon. Maksud dari pernyataan ini atau definisi ini yang pertama adalah tentang limit kanan. Jadi limit kanan itu dikatakan di sini, di sini terdapat A yang merupakan elemen R, dia di sini ya, di garis ini, bilangan ini. Kemudian di sini terdapat C, titik kumpul C. Terdapat titik kumpul C. Di sebelahnya ini terdapat bilangan-bilangan yang tak hingga banyaknya. Banyaknya itu mencapai tak hingga, positif tak hingga. Di sini kita sebut dia X1, X2, X3 sampai seterusnya. Banyak sekali sampai tak terhingga. Jadi yang dimaksud limit kanan itu adalah limit yang berbatasi positif tak hingga. Ini positif tak hingga yang diambil titiknya itu di sebelah kanan si C. Tahu yang positif. Makanya di sini ada tanda positif, itu untuk menandakan diambil dari sebelah kanan si titik kumpul, titik si C. Seandainya kita ambil di sini titik-titik ini yang mewakili, maka titik-titik ini akan menuju suatu bilangan real juga, di mana bilangan real itu menuju si L. Nah, L inilah yang dikatakan limit kanan. Limit kanan dari si fungsi fx. Baiklah ke definisi yang kedua tentang limit kiri, yaitu jika C elemen himpunan bilangan real adalah titik kumpul dari himpunan A iris himpunan dari minus tak hingga sampai dengan C, maka terdapat si X elemen himpunan A yang dimana X ini lebih besar dari C. Maka kita katakan bahwa L elemen bilangan real adalah limit kiri di C. Kita tulis dengan limit X menuju C minus dari fungsi f sama dengan L, atau limit X menuju C minus dari fungsi fx sama dengan L. Jika diberi epsilon lebih besar dari 0, maka terdapat sebuah delta, di mana delta dikalikan dengan epsilon hasilnya lebih besar dari 0. Sehingga X elemen himpunan A dengan C kurang X kurang dari delta lebih besar dari C,
Maka nilai mutlak fx kurang L kurang dari epsilon. Maksud dari definisi ini ialah bahwasannya misalkan terdapat titik kumpul. Di sini misalkan titik kumpul C. Kalau limit kanan tadi kita memasukkan nilai-nilai X ke fungsi fx, tapi X-nya itu dari yang sebelah kanan, maka sekarang kita sebelah kiri. Kenapa ke sebelah kiri? Karena dia adalah limit kiri. Dia dibatasi oleh minus tak hingga sampai dengan C. Nah, di sini juga ada X1 misalkan, X2, X3 sampai tak hingga, minus tak hingga. Karena dia dibatasi oleh sebelah kiri si C. Maka jika kita masukkan nilai-nilai ini, kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam fungsi si fx, maka fungsi ini nilainya akan menuju si L, dimana L ini elemen bilangan real juga, dan L ini karena dari fungsi X sebelah kiri C, maka L ini adalah limit kiri dari si fx. Baiklah, selanjutnya yaitu teorema 4.3.2. Bunyi teoremanya yaitu misalkan himpunan A subset dari himpunan bilangan real dan C elemen bilangan real menjadi titik kumpul dari himpunan A iris himpunan C menuju tak hingga, maka pernyataan-pernyataan berikut ini menjadi ekuivalen. Pernyataan yang pertama yaitu limit X menuju C positif dari fungsi f sama dengan L. Yang kedua, untuk setiap barisan Xn yang konvergen ke C sedemikian sehingga Xn elemen himpunan A dan Xn lebih besar dari C untuk semua N elemen bilangan natural atau bilangan asli barisan dari fungsi fxn konvergen ke L. Baiklah, untuk pembuktiannya, yang pertama yang harus kita perhatikan dari teorema ini adalah pernyataan ekivalen. Ekivalen berarti sepadan atau setara. Ya, pernyataan pertama setara dengan pernyataan kedua. Yang pertama, kita akan buktikan bahwa dia ekivalen. Pernyataan pertama sama dengan atau ekivalen dengan pernyataan kedua, yaitu karena limit X menuju C positif dari fungsi f sama dengan L, maka yang kita pelajari tadi menurut definisi 4.3.1 yang menyatakan bahwa untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0, maka eksistensi atau terdapat pula X yang merupakan elemen himpunan A, di mana X ini juga lebih besar dari C. Kita ambil sembarang, Xn di himpunan A. Kita ambil Xn untuk mewakili si X di himpunan A.
Kemudian maka si Xn ini konvergen dia ke C. Kemudian juga terdapat ya teorema 4.1.8 yang mengakibatkan diperolehnya si Xn ini elemen himpunan A yang konvergen ke C, di mana untuk setiap N elemen bilangan natural atau bilangan asli pastinya mengakibatkan barisan fungsi fungsi fxn konvergen ke L. Maka dari pernyataan pertama ke pernyataan kedua, maka terbukti bahwasannya si pernyataan pertama ekivalen dengan pernyataan kedua. Baiklah, selanjutnya kita akan membuktikan pernyataan yang kedua ekivalen dengan pernyataan yang pertama, yaitu kita ambil sembarang epsilon yang lebih besar dari 0, maka terdapat delta, di mana delta kalikan dengan epsilon ini lebih besar dari 0. Baiklah, dengan ini menurut definisi 4.1.4 kita peroleh si nilai mutlak X kurang C kurang dari delta lebih besar dari 0. Karena si fungsi fxn konvergen ke L, maka si fungsi fx kurang L, nilai mutlak fx kurang L kurang dari epsilon. Dengan demikian maka setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat juga elemen delta sama dengan delta epsilon lebih besar dari 0. Terdapat setiap X dan juga elemen himpunan A, di mana X kurang C itu kurang dari delta lebih besar dari 0, akan konvergen ke nilai mutlak fx kurang L kurang dari epsilon. Sehingga menurut definisi yang kita jelaskan tadi, definisi 4.3.1 diperoleh limit X menuju C positif dari fungsi f sama dengan L. Maka terbukti kalau pernyataan kedua ekivalen dengan pernyataan pertama.